Perkenalkan, nama saya Fazri Salim Segran dari Unkriswina Sumba, Prodi Manajemen. Pada video berikut ini, saya akan menjelaskan tentang laporan keuangan, atau lebih tepatnya lagi, kita akan mengenal lebih jauh tentang laporan keuangan. Yuk, langsung saja kita simak video berikut ini. Pengertian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Jadi jika teman-teman ingin mengetahui tentang kinerja suatu perusahaan itu, maka teman-teman bisa mengetahui dengan melihat laporan keuangan perusahaan tersebut. Tujuan laporan keuangan itu sendiri adalah memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian kinerja dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi dan menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Nah, yang dimaksud dengan pengguna keuangan sendiri itu sendiri yaitu seperti investor, pemasok, pemberi pinjaman, ataupun kreditur. Laporan keuangan terdiri dari 4 laporan, yaitu neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan modal. Neraca yaitu suatu bagian dan laporan keuangan suatu perusahaan atau identitas bisnis yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi, di mana menunjukkan posisi atas keuangan perusahaan tersebut pada akhir periode Nah, akuntansi tersebut yang bisa menjadi dasar dalam menghasilkan keputusan bisnis, yaitu neraca menjelaskan kondisi kekayaan atau harta perusahaan dan sumber dari harta atau kekayaan tersebut. Neraca itu sendiri terdiri atas pos aset dan utang atau ekuitas atau modal. Nah, pada susunan neraca, aset disusun berdasarkan tingkat likuiditas. Semakin likuiditas, maka semakin berada pada posisi atas neraca. Pos aset. Aset itu terdiri dari aset lancar sama aset tidak lancar. Aset lancar yaitu piutang, kas, dan setara kas, dan persediaan. Aset tidak lancar yaitu tanah, bangunan, dan lain-lain. Kemudian kita masuk di hutang. Pos hutang dan ekuitas. Hutang yaitu hutang lancar sama hutang tidak lancar. Hutang lancar itu kurang dari 1 tahun atau jatuh temponya kurang dari 1 tahun. Contohnya hutang dagang dan hutang gaji. Hutang tidak lancar. Hutang tidak lancar yaitu lebih dari 1 tahun jatuh temponya. Kemudian lanjut dengan pos hutang dan ekuitas. Laporan arus kas. Untuk mempelajari arus kas sangat penting untuk sebuah pelaku bisnis. Dengan adanya laporan arus kas, kita akan mengetahui kondisi perusahaan dalam kondisi untung apa rugi. Biasanya laporan arus kas ini berisi mengenai pemasukan dan pengeluaran kas perusahaan dalam periode tertentu. Nah, tujuan laporan arus kas yaitu menyajikan informasi mengenai pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Kemudian pada laporan arus kas terdapat 3 komponen, yaitu arus kas dari kegiatan operasi adalah arus kas yang berasal dari kegiatan itu sendiri. Biasanya transaksi ini berupa pemasukan atau pengeluaran perusahaan. Contohnya adalah transaksi yang mencakup penerimaan uang dari konsumen, pembayaran utang, gaji karyawan, pelunasan pajak, dan lain sebagainya. Nah, kemudian arus kas dan investasi adalah
arus kas dalam bentuk pemasukan atau pengeluaran. Umumnya, arus kas ini yang mempengaruhi investasi dalam aset non-lancar, yaitu arus kas dari kegiatan investasi yang berhubungan dengan aktivitas penjualan atau pembelian dari aktiva perusahaan. Contohnya seperti transaksi yang mencakup penjualan dan pembelian aset tetap seperti peralatan dan gedung. Kemudian, arus kas dari kegiatan penandaan berasal dari transaksi yang mencakup penertiban atau penghentian surat berharga, akuitas, dan utang. Contohnya, penjualan obligasi, pembayaran definisi saham, dan pelunasan kredit dari bank. Nah, tujuan dari dibentuknya laporan perubahan modal yaitu memberi laporan mengenai perubahan modal kerja, membuat ikhtisar dari investasi dan dana yang dihasilkan di dalam suatu periode, serta aktiva pembayaran. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal adalah salah satu dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh perusahaan, menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu yang dianut. Jadi, laporan ini menunjukkan seberapa besar perubahan modal yang terjadi dalam 1 tahun terakhir. Untuk lebih memahami laporan keuangan, maka di sini saya mengambil sebuah contoh laporan keuangan dari PT Unilever tahun 2018. Nah, ini merupakan laporan neraca yang di dalamnya terdapat aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar ini seperti kas piutang persediaan. Kemudian ada utang jangka pendek dan jangka panjang. Selain itu, terdapat modal atau ekuitas. Nah, sekarang kita masuk pada laporan laba rugi yang di dalamnya terdapat penjualan dan pendapatan usaha serta beban-beban perusahaan tersebut. Selanjutnya, kita masuk pada laporan perubahan modal. Nah, ini merupakan saldo awal periode perusahaan. Kemudian, pada posisi bawah ini merupakan saldo akhir perusahaan. Selanjutnya, kita masuk pada laporan yang terakhir, yaitu laporan arus kas. Pada laporan ini mencatat tentang penerimaan maupun pengeluaran perusahaan dari aktivitas perusahaan tersebut, seperti aktivitas koperasi, investasi, maupun penandaan. Sekian dari saya. Akhir kata, jangan lupa tersenyum.